saudara yang dikasihi Tuhan, shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tetap setia di tengah badai kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami badai kehidupan. Tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa masalah. Ada badai dalam keluarga, badai dalam pekerjaan, bahkan badai dalam pelayanan. Kadang badai itu tidak datang perlahan, tetapi seringkali datang tiba-tiba, bahkan mengguncang seluruh hidup kita. Nah, jadi firman Tuhan kali ini kita ambil dari Markus 4 ayat 39. Beginilah firman-Nya. Ia pun bangun, menghardikan angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, dalam firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 39 ini menceritakan ketika Yesus dan murid-muridnya berada di perahu dan tiba-tiba angin ribut datang. Murid-murid menjadi panik, mereka ketakutan, mereka merasa akan binasa. Namun Yesus bangun dan menghardikan angin itu lalu berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin itu pun menjadi reda, danau menjadi teduh sekali. Saudara-saudariku sekalian, perhatikan satu hal penting. Yesus ada di dalam perahu itu, namun badai tetap terjadi. Ia mengajarkan kita bahwa keberadaan Tuhan dalam hidup kita bukan berarti hidup kita itu bebas dari masalah. Mengikuti Tuhan bukan berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan dalam hidup. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah kita tidak menghadapi badai itu sendiri. Kita ditemani oleh Tuhan Yesus kita. Seringkali ketika badai datang, kita mulai meragukan Tuhan. Kita bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau membiarkan ini terjadi?" Padahal sama seperti dalam kisah itu, Yesus tidak pernah meninggalkan perahu. Dia ada di sana. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Kadang-kadang Tuhan terlihat diam seperti Yesus yang tertidur di buritan perahu tersebut. Tetapi diamnya Tuhan bukan berarti ia tidak peduli dengan murid-muridnya. Diamnya Tuhan seringkali adalah kesempatan bagi iman kita untuk bertumbuh. Kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesetiaan diuji justru ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Mudah untuk berkata, kita percaya ketika semuanya berjalan lancar. Mudah untuk memuji Tuhan ketika doa-doa kita dijawab sesuai keinginan kita. Tetapi bagaimana ketika doa kita belum dijawab? Bagaimana ketika keadaan justru semakin sulit? Nah, disitulah iman dan juga kesetiaan kita terhadap Tuhan sedang diuji. Kesetiaan bukanlah soal perasaan. Kesetiaan adalah keputusan. Keputusan untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang meskipun kita belum lihat, Ia itu selalu ada. Ia selalu menolong kita, selalu mendampingi kita. Keputusan untuk tetap berdoa meskipun belum menerima jawabannya. Keputusan untuk tetap melayani meskipun hati kita ini sedang lelah. Saudari-saudaraku, badai juga memiliki tujuan. Badai menguatkan akar. Pohon yang terus-menerus diterpa angin justru memiliki akar yang lebih dalam dan juga lebih kuat. Demikian juga kehidupan rohani kita. Tanpa ujian, iman kita akan dangkal. Tanpa tantangan, karakter kita juga tidak akan terbentuk. Nah, dari situlah karakter dan juga iman kita akan terbentuk. Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter kita daripada kenyamanan kita. Ketika badai datang, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, tetap percaya, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Ketakutan membuat kita lupa kadang-kadang Tuhan itu berkuasa. Percaya bukan berarti kita itu nggak merasa takut. Tetapi percaya berarti kita memilih untuk tetap bersandar kepada Tuhan meskipun rasa takut itu ada. Kedua, tetap berdoa dalam keadaan sulit. Doa bukan pilihan terakhir, tetapi senjata pertama. Jangan tunggu sampai keadaan memburuk baru kita datang kepada Tuhan. Jadikan doa sebagai nafas kehidupan kita. Ketiga, tetap bersyukur. Ini mungkin yang paling sulit. Bersyukur di tengah badai terasa tidak masuk akal. Namun ucapan syukur adalah pernyataan iman bahwa Tuhan tetap baik sekalipun keadaan belum berubah. Saudara-saudariku, ingatlah bahwa badai tidak berlangsung selamanya. Tidak ada malam yang tidak berakhir. Tidak ada musim yang tidak berganti. Tuhan tahu kapan badai itu harus berhenti. Hari ini
Mungkin kita ada di antara kita yang sedang berada di dalam badai. Mungkin berada dalam badai ekonomi, rumah tangga, ataupun juga kesehatan, ataupun juga dalam tugas-tugas sekolah. Ya, apalagi kelas 12 yang sedang akan bertarung untuk menghadapi dan ingin memasukkan dirinya ke dalam PTN. Yang Tuhan cari bukanlah iman yang besar, tetapi iman yang bertahan. Marilah kita belajar untuk tetap setia, tetap percaya, tetap berdoa, tetap bersyukur. Karena di balik setiap badai ada pelajaran, di balik setiap air mata ada juga penglihatan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini agar kita menjadi terangnya Kristus, ya, menjadi terang Kristus dan juga membawa damai. Marilah kita berdoa. Tuhan yang setia, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap badai kehidupan. Engkau tetap ada bersama kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya, tetap setia, dan juga tetap bersyukur ya Tuhan. Kuatkan hati kami yang lemah dan teguhkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.